Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Jemaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa untuk program Ngaji Sore bersama saya Ion Sustriono, dan nanti insya Allah kita akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan keluarga, perkara-perkara keluarga bersama Ustadz Asdi Nurholis, yang mana pada sore hari ini beliau sudah hadir bersama kami di studio. Bahasan kita di episode kali ini terkait dengan hubungan menantu dan mertua. Jamaah Fast TV yang sudah punya menantu ataupun jamaah Fast TV yang saat ini berperan sebagai mertua, itu merasa bagaimana dalam kehidupan hubungannya. Apakah hubungannya sama seperti hubungan orang tua ke anak, atau hanya sebatas dia kan orang lain di rumahku, atau bagaimana? Kita akan ngobrol bersama Ustadz Asdi Nurholis pada sore hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz. Bahasan kita kali ini ngobrolin tentang menantu dan mertua, Ustaz. Ini kan awalnya orang asing ya, orang asing yang ketemu karena status pernikahan gitu ya, karena hubungan hukum pernikahan, jadi mereka menjadi keluarga. Jadi ada mungkin gitu ya, ada hal-hal atau perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dalam syariat Islam terkait hubungan menantu dan mertua, terutama yang lawan jenis katus nih, Ustaz. Atau bagaimana, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ion, jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Berbicara tentang hubungan dalam keluarga, dan ketika sudah akad nikah ini tentu kita sudah maklum bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang pernikahan dan kemudian bertemunya dua pasangan yang tadinya memang tidak kenal ya, kemudian ada akad nikah, maka di awal surat An-Nisa itu kan Allah kemudian mengingatkan, setelah kemudian Allah menetapkan manusia itu berpasang-pasangan, nanti orang akan ketemu dengan jodohnya, kemudian ada akad nikah yang itu menjadi halal hubungan itu, karena sebelumnya tidak ada hubungan sama sekali yang kemudian menghalalkan semuanya karena akad nikah antara dua pasangan jenis kelamin yang berbeda itu. Di saat akad itu juga bersamaan pula ya, kita ini ketika melakukan akad nikah itu juga kita menggabungkan dua keluarga besar, antara keluarga suami dan keluarga istri itu kan. Maka Allah kabarkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kamu kepada Allah ya, dan apa yang kalian lakukan untuk kemudian menjalin hubungan silaturahim. Jadi dalam Islam itu hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat itu tidak hanya karena jalur darah, karena ada ikatan kandung ya, satu saudara kandung atau satu saudara ibu atau satu saudara ayah, tapi karena hubungan pernikahan itulah kemudian menjadi ada tambahan hubungan kekerabatan ya. Al-qarabah disebabkan karena al-musaharah, kayak kekerabatan yang dibangun karena adanya hubungan pernikahan. Oleh karenanya dalam syariat agama kita kedudukan kedua mertua, ayah dan bunda mertua itu sama dengan ayah dan ibunda kandung kita. Artinya apa? Kalau saya laki-laki bersalaman dengan ibu saya sendiri itu boleh karena ibu kandung saya, dan ketika kemudian saya bersalaman dengan ibu mertua saya maka itu boleh karena diawali hubungan pernikahan kali dengan putrinya, dengan istri saya, karena istri saya adalah putri dari ibu mertua saya. Ini yang kemudian menjadi tadinya nggak boleh saya salaman dengan ibu tersebut, ya mertua saya maksud saya, ibu mertua saya sebelum saya menikahi putrinya nggak boleh salaman. Ya seperti wanita asing yang kemudian dalam ketentuan syariat Islam sudah ada aturannya, tidak bahkan halal untuk dinikahi kan kalau kemudian
itu orang lain. Tapi ketika saya menikahi putrinya, maka ibu mertua itu menjadi orang yang tidak boleh saya nikahi dan boleh kemudian saya bersalaman, ya, dan saya harus menghormati. Ya. Oleh karena jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang kemudian kita bangun, ya, siapapun kita sebagai menantu dengan mertua kita adalah koridor syar'inya sama dengan akhlak atau adab pada umumnya kaum muslimin. Ya. Memang nanti lebih spesifik ya kepada orang tua, ya, karena beliau mertua ini adalah orang yang sudah membesarkan istri kita, atau sebaliknya beliau itu adalah orang yang sudah membesarkan suami saya kalau dia seorang istri, kan gitu. Jadi kita bahasakan dengan pasangan, ya. Jadi setiap pasangan memposisikan mertua mereka masing-masing layaknya orang tua mereka masing-masing. Maka ini yang kemudian akan meminimalisir konflik antara orang tua dengan mertua. Ya, tapi kemudian yang perlu kita pahami bersama bahwa siapapun kita, entah kita posisinya sebagai mertua ataukah kita posisi kita sebagai menantu, tetap kita semua manusia. Ada potensi dan kemungkinan salah pada diri kita. Oleh karenanya bahasa yang tepat adalah bagaimana akhlak, ya, atau sikap yang terbaik antara mertua dengan menantu dan menantu dengan mertua, ya, sehingga kita semua pada posisi nyaman, pada posisi saling memahami satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena yang dimiliki oleh mertua ada kelebihan yang harus kita hormati, tapi kadang menantu juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh mertua. Ini kalau ini clear, ini hubungan itu akan menjadi baik, ya. Bagaimana juga yang pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW sebagai seorang mertua, dan beliau juga punya menantu, misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala, ya. Utsman bin Affan seorang sahabat, ya. Tapi ini Mas Ion dan jamaah Fast TV, kita perlu ingat, jangan melihat pada pribadi Rasulullah dan Utsman bin Affan pada posisi ketika bagaimana antara mertua dengan menantu ini berhubungan. Kita melihatnya bahwa mereka berdua, dan tentu Rasulullah SAW yang mulia telah mengajarkan iman dan akidah yang benar kepada Utsman bin Affan. Oleh karena basic yang dimiliki sebagai mertua ataupun menantu itu adalah basic agama yang itu tidak boleh dilupakan. Maka nanti akan memunculkan sikap yang sama, ya, dalam hal ketika contohnya misalnya begini, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan di sini menantunya kan, untuk merawat istrinya, yang tidak lain istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala adalah Ruqayyah binti Muhammadin SAW. Nah, dalam hal semacam ini, sedangkan pada waktu itu akan terjadi perang Badar, ya kan? Maka orang laki-laki sehat yang kemudian dia tidak berangkat perang, padahal ada seruan jihad di situ, maka dia dosa besar, ya kan? Pada kondisi seperti ini, Utsman bin Affan harus memilih, kan gitu. Dia ingin kemudian berangkat, dia ingin kemudian berangkat untuk ikut perang Badar, itu perang pertama dalam Islam. Tapi ternyata mertuanya memerintahkan kepadanya untuk menjaga putrinya, merawat putrinya karena sedang sakit. Maka Utsman bin Affan di sini mensikapi, ya, apa yang diperintahkan oleh mertuanya itu adalah, ya, sebuah kebaikan, ya, karena dia tidak ingin dikatakan sebagai pengecut. Dia tidak ingin dikatakan lari dari medan perang. Tapi ketika panglima perangnya sendiri, dan tidak lain adalah mertuanya, dan itu adalah Rasulullah SAW, mengizinkan beliau untuk tidak ikut perang, maka ya beliau kemudian tidak ikut perang Badar, tapi ikut pahalanya perang Badar, karena beliau merawat putri Rasulullah SAW. Ya. Kadang-kadang hal yang semacam ini terjadi. Maksud saya adalah ada orang tua atau ada mertua yang kemudian memberikan arahan-arahan kepada menantunya. Nah, ini makanya di sini
harus dibangun sikap yang sama frekuensinya, bahwa arahan itu harus berdasar pada koridor syariat. Ya. Karena begini, sekarang yang terjadi hal gesekan dalam suami istri, pasangan itu terjadi gesekan karena mertua cawe-cawe terlalu dalam urusan rumah tangga putra atau putrinya. Yes. Ya. Cawe-cawenya terlalu dalam. Apakah tadi Rasulullah tidak cawe-cawe? Tadi cawe-cawe, tapi kan di situ Utsman sudah ingin berjihad. Akhirnya kan beliau harus taat pada Rasulullah SAW sebagai mertuanya, dan beliau akhirnya kan tidak lagi dikatakan sebagai orang yang lari dari medan jihad, gitu kan. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika mertua terlalu dalam, ya, terlalu mengintervensi dalam tanda petik, ya, kepada kepada menantunya. Ini yang kadang nanti akan berbenturan. Oleh karenanya, jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dan kita semua ketika akan menikah itu harus memposisikan. Kalau kita sebagai suami, maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa para suami adalah pemimpin untuk istrinya, kan gitu makna pada ayat ini. Dan berarti para istri memposisikan sebagai, ya, orang yang harus mentaati suaminya, itu yang pertama dan utama. Sehingga nanti kan tidak terjadi keributan antara suami dan istri sendiri. Karena memang, ya, tidak bisa dilepas kemungkinan bahwa mertua itu akan datang. Mertua itu dalam tanda petik mencampuri urusan rumah tangga putra atau putrinya. Tapi ketika seorang istri itu memahami posisi dia harus taat kepada siapa? Ya kan? Kepada suaminya kah? Atau kepada ayah bundanya? Maka ketika dia sudah menikah, maka tidak ada kewajiban yang utama dan pertama kecuali dia berbakti kepada suaminya. Ini juga harus difahami oleh calon-calon mertua kepada para ayahanda. Siapapun kita juga nanti akan menjadi mertua, kan gitu ya. Ketika Allah berikan kita umur panjang, bahwa kita harus memahami ketika kita melepaskan putri kita, berarti dia sudah memiliki orang yang harus dia taati, tidak harus taat kepada dia. Nah, ini yang kemudian perlu tadi, maka kita frekuensinya harus sama tadi, bahwa mertua harus paham hak dan kewajiban dia sebagai mertua kepada anaknya yang sudah mentas, pada anaknya yang sudah mulai melakukan hubungan pernikahan itu. Bahkan kan mesti pada minta izin dan dilepas, sudah kamu sudah tanggung jawab suamimu. Ya. Nah, ini yang kemudian tidak difahami bersama. Nah, ini kan makanya kita itu ketika kemudian menikah ada kewajiban selain mendidik istri, kadang mendidik mertua. Iya. Kadang mendidik mertua untuk kemudian diajarkan. Mendidik mertua ya sama dengan mendidik orang tua kita, harus dengan bahasa lembut, tidak boleh kasar, harus menghormati, dan kemudian diskusinya pun harus dari hati ke hati, gitu kan. Kalau tidak mampu untuk berucap, kalau orang mertua itu adalah kutu buku, orang yang suka membaca, dikasih buku tentang bagaimana dalam pendidikan keluarga, bagaimana parenting keluarga, bagaimana hak orang tua pada anaknya, termasuk mertua pada anaknya. Karena ini penting, ya. Yang juga paling penting adalah pasangan ini selalu memahami posisinya, ya. Karena kan kadang gini, ada pertanyaan, seorang istri ketika ibundanya sakit, apakah dia harus merawat ibundanya sedangkan suaminya tidak mengizinkan? Ini bagaimana? Kita menjawab bahwa suami memang dia harus ditaati oleh istrinya, tetapi suami ini tidak juga membangun pagar yang kokoh, serta-merta tidak mengizinkan istrinya untuk berbakti pada orang tuanya. Ini juga salah. Jadi menantu pun, ya, laki-laki atau pasangan ini, suami istri misalnya, istri juga tidak boleh menahan suaminya untuk tidak berbakti pada ayahnya, pada bundanya. Kalau kita pahami gini, jadi kalau orang sudah menikah, istri taat pada suami, tapi suami ini kalau dia masih punya ibu, suami ini wajib taat pada ibundanya. Jadi istri harus memahami bahwa suaminya harus berbakti pada mertuanya, pada ibu mertua dia itu. Ya. Tapi sebaliknya, ini harus dipahami. Yang kadang istri itu tidak terima. Kenapa kamu boleh berbakti pada ibumu sebagai mertua saya, gitu ya?
Tapi saya kalau mau berbakti pada orang tua saya, kandung saya, harus taat pada suami dulu, harus izin suami dulu. Ya pertanyaannya gampang, itulah ketentuan dan koridor syariat yang sudah ditetapkan dalam agama kita. Ketika Rasulullah SAW, boleh saya bahasakan, mengintervensi Abul As Ibn Rabi, ya, bahkan mengatakan langsung pada putrinya Zainab binti Muhammadin SAW untuk ya pisah ranjang. Kenapa? Nah ini kan makanya dasar-dasarnya kayak gini kita harus paham dulu, karena beda akidah. Nah ini paling penting. Jadi jangan sampai kemudian hubungan mertua dengan menantu itu baik-baik saja, padahal beda agama. Lah ini ada yang masalah. Oh, ya. Jadi saya dan kita semua berbicara ini berbicara menantu dan mertua yang seakidah. Begitu beda akidah, Rasulullah langsung perintahkan, Zainab, kamu harus tinggalkan suami.